Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian keempat, Teluk Mutiara. Hari itu, 7 Desember 1941. Demikian Encarta Ensiklopedia mencatat serbuan kilat Jepang atas Pearl Harbor menenggelamkan sedikitnya 21 kapal perang, menghancurkan 200 pesawat tempur, dan menewaskan sekitar 3.000 personel Angkatan Laut Amerika Serikat. Membicarakan awal Perang Pasifik ini, kita bisa merujuk dua film, Pearl Harbor dan Tora Tora Tora. Nah, saya sarankan menonton untuk melihat gambaran pertempuran dahsyat itu, bukan kisah cintanya. Adalah Laksamana Isoroku Yamamoto, inisiator penyerbuan gemilang itu, menunjukkan kepada kita tentang nilai penting warisan leluhur. Jika kita perhatikan, rudal-rudal torpedik Jepang yang menghancurkan kapal-kapal Amerika itu ternyata didesain untuk mengambang di dekat permukaan begitu dijatuhkan dari pesawat tempur ke lautan. Artinya, pesawat tempur Jepang tidak menjatuhkan bom di atas kapal, hingga mudah menjadi sasaran tembak meriam anti pesawat AS. Mereka cukup menjatuhkan rudal torpedik dengan arah yang tepat dari kejauhan. Dan rudal itu akan meluncur di permukaan air, lalu menghantam tepat di lambung kapal. Anda tahu apa yang membuat rudal itu mengambang? Tepat, kayu dan bambu. Memakai kayu dan bambu adalah salah satu nilai tradisi Jepang yang terlestari. Ya, Jepang dikenal dengan komitmennya pada warisan nenek moyang. Tetapi Jepang harus melalui Perang Dunia Kedua dengan kepahitan terlebih dahulu untuk bisa sedikit memilah mana warisan leluhur yang layak dihidupkan dan mana yang tidak. Kaisar Hirohito merasa bahwa titik tolak politik ekspansif yang membawa Jepang pada kesengsaraan itu adalah anggapan rakyat dan para prajurit Jepang bahwa dirinya, Sang Tenno, merupakan turunan langsung Amaterasu Omikami, Dewa Matahari. Dengan asumsi itulah, para prajurit Jepang tega membumi hanguskan banyak negeri, bahkan dengan kamikaze, karena mereka merasa sedang memberikan pengabdian tertinggi dan membawa tugas suci menebarkan cahaya sang matahari ke seluruh penjuru bumi. Betapa mengerikan. Maka dengan bijak, pada tanggal 1 Januari 1946, Kaisar Hirohito mengumumkan dengan tegas bahwa dirinya adalah manusia biasa yang sama sekali tak bersangkut paut dengan kedewaan. Hirohito telah sukses mematahkan salah satu tradisi nenek moyangnya yang membahayakan. Jika kita tengok sejarah dakwah, tradisi nenek moyang adalah salah satu logika yang paling sering digunakan untuk menjadi legitimasi perilaku jahiliyah dan penentangan terhadap risalah. Mudah sekali untuk berkata, bapak-bapak kita berada di atas suatu nilai, dan kita akan mendapat petunjuk dengan mengikuti jejaknya. Jika dikatakan pada mereka, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tetapi kami mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 170. Keterbelengguan terhadap tradisi adalah wujud lain dari jahiliyah. Pakem-pakem warisan nenek moyang menjadi sandaran penolakan terhadap ajakan menuju perbaikan kondisi. Bagaikan air menggenang yang tak mau terusik riak. Umat yang dijiwai persepsi ini akan membusuk. Ia menjadi medium perkembangbiakan penyakit peradaban. Sungguh lestari nilai-nilai jahiliyah dalam atmosfer ini. Atmosfer yang penuh romantisme masa lalu yang basi. Adakah orang yang semalang Abu Thalib? Menjelang kematiannya, sang nabi dengan berlinang berjaga di samping kanannya dan terus berkata lembut, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, maka engkau akan selamat." Tetapi Abu Thalib melirik ke atas dan ke kiri, di mana Abu Lahab dan Abu Jahal yang memasang tampang seram mengulang-ulang kalimat intimidatif. "Apakah engkau menghina Tuhan-Tuhan kita, wahai Abu Thalib? Apakah engkau hendak mengikuti anak muda ini dan meninggalkan warisan nenek moyang kita yang agung? Apakah engkau hendak mengkhianati Abdul Muthalib?" Akhir yang menyedihkan pun terjadilah. Saat gumamam terakhir di bibir tua Abu Thalib terdengar lemah, tetap pada agama Abdul Muthalib, tetap pada milah nenek moyang kita.
Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api neraka yang menyala-nyala? Al-Quran, Surat Luqman, ayat 21. Abu Thalib adalah korban nilai tradisi, lepas dari pembelaan habis-habisannya terhadap sang Nabi. Keyakinannya bahwa sang keponakan berada di atas kebenaran, dan perlindungannya pada insan-insan beriman yang kelak meringankan azab baginya, ia adalah korban dari propaganda tradisi. Hari ini kita menyaksikan banyak korban yang lain. Lebih sedih lagi, ada banyak Abu Lahab dan Abu Jahal lain. Bedanya mereka dengan Abu Thalib adalah bahwa Abu Thalib hanya korban propaganda, tetapi Abu Lahab dan Abu Jahal adalah pengguna propaganda untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana ada banyak orang yang menggunakan propaganda Tenno Amaterasu untuk kepentingannya. Sementara para prajurit kamikaze Jepang yang rela melakukan serangan bunuh diri itu, mereka adalah korban. Oh ya, saya lupa memberitahu Anda, mengapa film Tora 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 kalah masyhur dibandingkan Pearl Harbor, padahal segi penggarapan dan kualitasnya juga luar biasa. Karena endingnya. Dalam Pearl Harbor, endingnya adalah keberhasilan misi pemboman balasan Dolittle terhadap kota Tokyo. Artinya, Amerika yang dicitrakan menang, sementara Tora 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 diakhiri dengan segera setelah keberhasilan penyerbuan Jepang ke Teluk Mutiara dengan ucapan salah seorang laksamana Jepang. Kita baru saja membangunkan raksasa yang terlelap. Bagaimanapun, di film ini Amerika tercitrakan sebagai pihak yang kalah. Makanya publik Amerika tak begitu mengapresiasinya. Nah, jika ending sangat menentukan, sudah saatnya kita berorientasi masa depan. Tepat di mana ending kita ditentukan. Surgakah atau nerakakah? Atau masih ada yang ingin bernyanyi, nenek moyangku orang berambut? Apakah demikian? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 170. Apakah demikian? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 170.